tunjukkan bahwa saya sedang perjuangkan Pangandaran untuk pemekaran daerah jadi kabupaten baru dari induknya Ciamis, Jawa Barat. Tapi karena dia memang supel bergaulnya, dia responnya juga sudah bagus. Nah, terus apalagi begitu saya nunjukkan, Pak, saya juga Demokrat. Tapi pakai bahasa Jawa, Cilacapan. Gitu. Ini buktinya, ini KTA saya. Dilihat sama dia. Oh iya sudah. Sudah Pak Pratman, sudah. Ini jadi. Kalau saya sudah ngomong jadi. Saya mau. Ya, amin. Saya bilang amin itu. Amin. Karena Pak SBY kepercayaan di Dewan Pembina itu saya. Saya sebagai yang paling senior di Dewan Pembina. Nah, akhirnya terus saya orok, apakah saya ikut menghadap ke Pak SBY bagaimana? Udah tergantung saya nanti. Tergantung saya. Tunggu saja dulu, nanti saya ada pemberitahuan ke sampean. Betul, jadi akhirnya kira 2 minggu sampai 1 bulan lah. Dan itu dari kelompok-kelompok lain yang sedang berjuang pemekaran daerah, itu saya tidak ketemu. Jadi saya punya keyakinan yang berjuang untuk mencabut moratorium hanya Pangandaran. Luar biasa ya. Hanya Pangandaran. Nah, terus Pak SBY ada pengumuman, Presiden mengumumkan bahwa mencabut moratorium dan DPR dipersilahkan untuk kembali melanjutkan pembahasan undang-undang pemekaran. Gitu. Plong aja Pak Gubernur, alhamdulillah jadi sudah jadi. Betul gitu. Terus akhirnya saya ketemu dengan ketua DPR, kita diundang untuk menyaksikan pengesahan undang-undang kelahiran sebuah kabupaten baru. Saya berangkat dari sini bawa gimana aja, terus tempat Bu Sofi ketemu di DPR RI. Nah, terus ternyata rombongan juga banyak di sini. Ada 4 bis apa? Yang ikut ke Jakarta. Iya. Terus saya minta tolong ke Bu Susi untuk bisa dibantu akomodasi pesawat. Bu Susi memberi 1 untuk bolak-balik. Iya. Ini saya tawarkan ke teman-teman, siapa yang pakai pesawat ini? Ada kursi 7. Kalau mau pakai pesawat silakan itu pakai. Koordinasi dengan ini Pak Wagiman. Akhirnya Yos dan istrinya, Adang dan istrinya, ditambah Jajang dari P3, dari Cemrak. Iya. Jajang siapa namanya itu. Nah, terus ada sisa kursi 1 kursi lagi. Apa Jajang sama istrinya ya. Pokoknya dari 7 itu Pak Wagiman nggak ikut? Saya dengan Pak Wagiman, saya sebagai ketua, rombongan harus saya kawal. Luar biasa. Apalagi Pak Bupati Ciamis, Pangkon, karena saya minta dibantu bis, Pangkon memberikan bis 1, bis Pemda, juga bisa dipakai oleh rombongan Pangandaran. Tapi wayahna Kang, bis silahkan dipakai, tapi sampir di Ciamis. Saya tidak berani kirimkan ke Pangandaran busnya. Bis itu mampir. Saya hayang pileleyan pertemuan terakhir dengan warga Pangandaran. Karena setelah itu nanti Pangandaran sudah misah di Ciamis gitu. Jadi wayahna bisnya ambil aja nanti di Ciamis. Iya. Saya pakai bis, ngawal bis. Tahu udah berapa bis waktu saya lupa. Hanya berhenti dulu di Pendopo Ciamis. Semua berhenti dulu. Semua berhenti. Jadi Pak Engkon ingin pileleyan. Jadi bahasa terakhir selaku Bupati Ciamis, yang waktu itu Pangandaran masih bagian daripada Ciamis, menyampaikan pileleyannya. Itu ada Baying, ada, terus ada dokumentasinya juga ada di Pak Wagiman.
Nah di situ saya berangkat pakai bus sampai Jakarta. Terus yang pakai pesawat pagi-pagi naik pesawat berangkat Jakarta juga. Nah sampai di sana semua menyaksikan bagaimana pengesahan undang-undang lahirnya Kabupaten Pangandaran, ditambah Kabupaten Pesisir Barat Lampung, ditambah Merauke Selatan, ditambah Timur Utara, ditambah Provinsi Kalimantan Utara. Jadi 4 kabupaten waktu itu lahir di Indonesia pada 25 Oktober 2012. Ditandatangani undang-undang tentang kelahiran kabupaten baru dan 1 provinsi. Begitu. Ditandatangani oleh DPR dan pemerintah, presiden. Yang mewakili adalah Menteri Dalam Negeri. Begitu. Nah, dari situ kegembiraan Pangandaran sudah hendak ini, apalagi Papua, wah loncat-loncat itu Papua di gedung Nusantara di sana. Tapi mereka mengakui ke Pangandaran yang berjuang untuk Mereka tidak tahu, Oh, kalau Pangandaran dan tidak dibicarakan. tidak dibicarakan. Itu ya mungkin dia berjuang melalui cara lain, saya juga tidak tahu. Iya. Tapi yang jelas saya tidak pernah ketemu dengan orang-orang presidium lain yang sama berjuang untuk mencabut moratorium. Karena waktu itu begitu saya diskusikan tentang moratorium ke Pak Agun, ke Pak Eka, ke siapapun, ke DPR RI, semua angkat tangan. Saya tidak bisa masuk untuk minta kepada presiden untuk mencabut moratorium. Karena itu kewenangan presiden. Kami adalah legislatif di luar pagar beliau, di luar ruangan beliau. Sehingga saya katakan begini, lah kalau semua anggota DPR juga menyatakan tidak sanggup untuk berjuang pencabutan, nah terus apakah dah pemekaran sampai di sini? Tidak ada upaya. Tidak begitu Pak Pratman. Ini yang bisa menembus presiden hanya Pak Pratman. Luar biasa. Karena apa? Karena Pak Pratman pelakunya. Kami ini anggota DPR ini menerima aspirasi itu. Jadi sekarang yang bisa nembus presiden hanya Pak Pratman. Itu bahasa itu. Sehingga tantangan saya harus bagaimanapun saya harus bisa ketemu dan harus bisa menyelesaikan. Nah, dari kelompok-kelompok lain kayak tadi yang saya sebutkan, presidium dari Lampung, dari Merauke, dari Timur, saya tidak pernah ketemu. Ketemunya sewaktu pengesahan, sama-sama ada di situ, di ruangan. Gitu. Nah, itu pengalaman yang sangat luar biasa. Terus waktu itu sudah selesai ketok palu, terus semua bubar, paripurna bubar. Terus di bawah itu, di lantai bawah itu, wah sudah kegembiraan dari 5 kabupaten, 1 provinsi itu sudah luar biasa. Itu sama berdoa yang ada apa bareng-bareng berarti. Iya teh, rasa gembiranya dilampiaskan ajaran-ajaran. Loncatan. Iya. Nah, saya belum lama lagi menikmati itu, sampai ya berangkul-rangkulan lah dengan teman-teman dari presidium gitu. Rasa haru, bahagia. Nah, terus akhirnya saya dipanggil oleh anggota Komisi 2. Itu tidak saya sebutkan namanya. Saya dipanggil, begitu saya menghadap, saya nyari orang-orang yang siapa nih temennya nih. Saya sendirian, Haji Adang, bawa gimana lewat? Bawa gimana, antar saya. Kemana? Dipanggil Komisi 2. Gitu. Saya menghadap di Komisi 2. Ya, Komisi 2, Pak Pratman, tugas kami sudah selesai. Pangandaran sekarang sudah jadi kabupaten. Tinggal sekarang kesanggupan Pak Pratman kepada kami kapan bukti? Ya nagihinilah gitu. Waduh, saya panik ini. Waduh, gimana duitnya segitu besar ini? Terus sampai saya mau makan, teman-teman pada makan, saya nggak bisa makan.
berpikir. Oh iya, berpikir keras bagaimana ini saya harus bayar. Itu malah Bu Sophie salah paham. Kenapa Pak Pratman nggak mau makan? Ini apa nggak mau nerima nasi saya gitu. Wah, jelaskan sama Pak Wagiman. Pak Wagiman lagi pusing gitu. Hanya terus saya ke ibu dulu, Bu, itu satu kursi pesawat masih kosong. Istri saya. Ibu naik pesawat aja. Kalau naik mobil tahu jam berapa nih tindakannya. Karena Bapak harus mampir dulu ke gubernur. Iya, iya. Ke Bandung menemui gubernur akhir. Itu ya ibu naik pesawat. Jam 2 dia telepon, apa jam 3. Pak, ini ibu nepi ke imah. Ya syukur. Bapak masih ngantri di jalan Bekasi. Subhanallah. Masih ngantai kayaknya. Gitu. Dan disitulah menjadi cerminan kadang-kadang. Saya sebagai pemimpin berangkat bareng, pulang bareng. Iya. Sama anggota saya, sama anak buah saya. Nah, tapi ada sebagian yang pemimpin juga ingin enak. Naik pesawat, iya pesawat. Anggot gratis. Anungan naik ke pesawat. Padahal si Pratman. Tapi si Pratman malah tidak naik. Tapi biarlah, memang kan kadang-kadang berbeda-beda pendapat mereka. Ya, itulah perjuangan mungkin Pak ya. Terus saya harus mampir ke gubernur. Iya. Saya mampir ke sana. Pak gubernurnya ada. Rumah Kang, sukses ya? Ya sukses, alhamdulillah. Gitu, Berarti sudah sampai berita. Ya, jadi kan diikuti itu sama televisi. Alhamdulillah Pak Gubernur, ya saya ingin ucapan terima kasih lah. Pangandaran sudah jadi kabupaten. Oh iya, selamat gitu. Itu berbahasa basi gitu, terus saya sampaikan, tapi begini Pak Gubernur, ini ada hal lain. Ya, di samping ucapan kegembiraan, ini saya ada bahasa kesedihan ini. Gimana Kang? Gitu lah. Ditagih saya gitu. Ditagih, oh ya, saya kan menyanggupi permintaan beliau. Saya sanggupi. Akhirnya kan udah pengadilan wis jadi kan, habis ditagih. Apa jawab aku? Lah, antep. Nggak jadi iya, malah dicabut. Subhanallah. Pak Gubernur bahasanya begitu. Nggak jadi iya, malah dicabut deui. Udah biarkan aja. Tapi kan saya ditagih terus nanti Pak Gubernur. Lah sama Kang Pratman mau pengen jawab benar. Pak Aher teh gitu. Betul. Berapa hari telepon. Kenapa Pratman? Sudah sampai di rumah, sudah. Gimana kesanggupan Anda? Oh ya sebentar. Saya kemarin mampir ke Pak Gubernur dan itu semua akan dihandle oleh Pak Gubernur. Sekarang teh diulinkeun we nah itu bener iya gitulah. Nah, terus gimana Pak Gubernur? Pak Gubernur akan datang langsung menemui Anda semua gitu, Pak Komisi 2 gitu. Ya tunggu aja lah, Pak Gubernur pasti datang gitu. Dia udah ngomong ke saya Kak. Itu padahal menteng ngomong gitu. Ya sudah saya tunggu ya Pak Pratman. Ya tunggu aja. Seminggu kemudian telepon lagi. Kok Pak Gubernur belum ada Pak Pratman? Oh ya mungkin agak kesibukan lah. Sama mungkin semuanya kesibukan. Kepala wilayah gitu. Ya tunggu aja lah. Gitu ya sampai hari sekarang Pak Gubernur mah ngomong enggak antepnya gitu. Itulah ceritanya. Sehingga waktu ada Ibu Mariam dari Hanura, karena waktu juga saya dapat dukungan dari Hanura, karena saya didukung oleh semua fraksi. Kalau tidak didukung oleh semua fraksi, gejed. Ini setuju, ini enggak, ini setuju, ini enggak, kan gitu. Iya, iya. Tapi karena saya udah sebelumnya masuk pada pembahasan di Komisi 2 tentang Pangandaran, sebelumnya saya udah lobby dulu. Ke tiap fraksi. Pendekatan dulu ke fraksi-fraksi. Yaitu di Hanura itu ada Ibu Mariam. Kebetulan Hanura ke Pangandaran ke sini. Terus ketua Hanura waktu itu Pak Yos. Iya. Pak Yusro. Oh, Yusro, Pak Rigi almarhum. Kang cenah aya Bu Mariam ka dieu. Nanyakeun Akang.
tag urang. Aduh, bukan lagi euy gitu. Bejakeun ka Bu Mariam, lamun kira-kira nagih minta duit mah urang moal datang gitu. Bejakeun ka Bu Mariam nya gitu. Nyakeun bejakeun. Terus nelpon deui ieu surat teh. Lain Kang cenah lain nanyakeun eta, ngan hayang didampingi we da aya kegiatan hanura di Parigi. Ya. Kang ka dia ngadampingi beliau. Oh ya mun kitu mah saya siap. Pak Giman telepon Pak Giman. Dulu ke Parigi yuk. Ada Bu Miriam itu di sana. Iya. Saya datang ke sana kebetulan hari ulang tahun Hanura. Jadi ada kegiatan di Parigi rada gede. Ada kegiatan-kegiatan itu yang semua ada hadiahnya. Saya suruh bagian hadiah ternyata. Bagian hadiah. Di suka dukanya itu. Jadi orang kan, kebetulan bener di Hanura bener yang tenang lah pokoknya. Saya ikut membagikan hadiah TV, ada pulpen macam-macam itu. Udah lomba-lomba, macam-macam lomba. Itu Bu Mariam. Nah itu sekelumit tentang perjalanan itu. Iya. Tapi setelah itu pengesahan, terus kan gubernur mencari orang yang kira-kira siapa akan diposisikan di Pangandaran sebagai PJS. Nah, saya koordinasi juga dengan Pak Gubernur. Ada 4 yang diajukan, dipilih 3 yang diajukan, dipilih 1 orang. Kebetulan yang dipilih waktu itu direkomendasi oleh Mendagri yaitu Pak Njang Lapandi. Iya. Itulah akhirnya Pak Njang Lapandi menjadi PJS Bupati Pangandaran pertama. Nah, baik pemirsa. Nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Iya. Dan itu adalah tadi perjalanan Pak Pratman begitu sangat luar biasa. Di samping tenaga, pikiran, ternyata materi pun sangat luar biasa besarnya. Mudah-mudahan perjuangan beliau ini yang mana kita sebagai masyarakat Pangandaran mungkin belum tentu bisa membalasnya, tapi di hadapan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala Pak Pratman akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perjuangannya terhadap Pangandaran ini. Amin. Baik, pemirsa, rupanya untuk season ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita jumpa lagi di season yang selanjutnya. Saya Teddy Rustiadi, akhirnya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.